jangan tinggalkan rumah-rumah kalian. Wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Jangan gerakan tangan dan kaki kalian. Artinya jangan ikut organisasi itu. Dan udah jelas, Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mengikuti acara webinar kali ini. Terima kasih kepada para panitia Ansor Mesir. Kemudian terima kasih kepada para pembicara sebelumnya. Ada juga keynote speaker Bapak Dubes RI di Mesir. Ada Rais Surya, Kiai Haji Mukhlason Jalaluddin, dan ada para pembicara sebelumnya yang sangat saya hormati. Saya mendapatkan banyak sekali informasi tentang terorisme ini dari pemaparan beliau-beliau. Seperti yang saya katakan juga kepada panitia bahwa sebenarnya saya bukan pakar jaringan ya, karena kalau terkait jaringan perlu penelitian lapangan yang cukup lama dan itu yang tidak mungkin saya lakukan di sini. Dan juga para pakar itu sudah bergelut ini cukup lama, sedangkan saya lebih kepada narasi-narasi, wacana-wacana yang dikembangkan. Dan kebetulan alhamdulillahnya saya tinggal atau masih belajar di Al-Azhar di bumi Mesir, di mana kita semuanya sepakat, bahkan mungkin seluruh peneliti terorisme radikalisme sepakat bahwa sumber dari terorisme ini awalnya memang dari Mesir. Jadi Mesir itu fihi kullu syai'. Ada semuanya, termasuk di antara sumber-sumber pemikiran dari terorisme itu awalnya dari Mesir. Sudah sempat disinggung oleh Pak Habib Nur Zaman tadi tentang faksi dari Ikhwanul Muslimin, faksi jihad dari Ikhwanul Muslimin yang merupakan sumber dari gerakan-gerakan radikalisme, gerakan-gerakan terorisme yang nantinya akan berkecambah banyak sekali sampai ke seluruh dunia. Dan ini kelebihan Mesir. Mesir itu organisasi terornya atau organisasi yang macam-macam, mereka itu menuliskan karyanya, menuliskan pemikirannya. Jadi kita untuk melacak ideologi takfiri mereka, ideologi terorisme mereka itu ya mendapatkan data-data yang sangat otentik, mulai dari tulisan mereka sendiri. Macam pemikiran Said Qutb itu kan hanya awalnya pengembangan dari pemikiran Abdul Ala Al-Maududi yang berkebangsaan Pakistan, kemudian juga pengembangan dari beberapa pemikiran dan sikap-sikap dari Hasan Banna, kemudian dituliskan dalam karya-karyanya Ma'alim Fitorik, Bidal Quran, ditambahkan dengan imajinasi Said Qutb yang memang seorang sastrawan ya. Karena itu kalau kita membaca tulisan-tulisan dari Said Qutb itu kita akan banyak sekali menemukan ternyata ideologi terorisme memang berasal dari sana. Dan itu juga kalau kita lihat pengakuan-pengakuan dari para pendiri organisasi teroris, Jamaah Hijrah wa Takfir, Jamaah Faniyah Al-Askariyah, Jamaatul Jihad dan sebagainya yang ada di Mesir itu semuanya mengakui, bahkan sampai pemimpin kedua dari ISIS, Abu Muhammad Al-Adnani juga mengakui dia mempelajari kitab tafsir fi Dhilalil Quran dan mendapatkan ide-ide tentang perjuangan jihad dan sebagainya. Dan jadi ada semacam kesepakatan bahwa Ikhwanul Muslimin, lebih spesifiknya adalah faksi jihad dari Ikhwanul Muslimin, yaitu yang muncul dari Tanzim Khos yang didirikan Hasan Banna tahun 1940, kemudian melahirkan banyak sekali kegiatan-kegiatan terorisme, pembunuhan anak Roshi, pembunuhan Khozandar, kemudian pembunuhan Ustadz Zahabi, yang juga awalnya memang diprakarsai atau dilakukan oleh orang-orang Tanzim Khos. Dan itu udah kesepakatan dan bisa kita lacak langsung dari tulisan-tulisan mereka sendiri. Namun kemudian dari situ berkembang sangat banyak sekali organisasi-organisasi yang semakin lama semakin menteror dan semakin keras. Jadi itu apa yang disebut sebagai teori tatali al-ajyal, kalau dalam istilahnya Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Hikayatul Irhab, itu teori tatali al-ajyal. Artinya ada generasi-generasi setelahnya yang mengembangkan ide dari generasi pertama, dan pengembangannya itu semakin lama semakin ke arah yang semakin keras. Jadi kalau kita ibaratkan ada inhiraf atau kesalahan berpikirnya mungkin hanya beberapa senti di awal itu. Tapi ketika mereka memiliki murid dan muridnya ini mengembangkan garisnya, maka semakin lama semakin jauh. Itu adalah teori tatali al-ajyal. Jadi penumpukan ide, tarokum ide yang semakin lama semakin jauh, semakin keras, semakin sesat.
ada beberapa organisasi yang terkenal di Mesir yang saya akan sedikit singgung, yaitu ada yang disebut sebagai Jamaah At-Takfir. Ini pengembangan ya, organisasi pengembangan dari sayap jihadis Ikhwanul Muslimin. Jadi ada Jamaah Takfir wal Hijrah yang didirikan tahun 1969. Pendirinya adalah Syukri Mustafa. Yang terkenal, mereka ini adalah yang membunuh Husain Ad-Dhahabi. Ini pecahan-pecahan faksi jihadisnya Ikhwanul Muslimin. Mereka muncul atau mulai mendirikan itu sejak di penjara. Jadi ketika di penjara, ketika ada kasus pembunuhan atau kasus-kasus yang terkena usaha pembunuhan Gamal Abdel Nasir, banyak sekali orang yang dipenjara dan ketika keluar justru menjadi semakin radikal. Pemikirannya nggak jauh-jauh dari yang disinggung oleh para pembicara tadi, yaitu ingin mendirikan khilafah dengan cara berbagai macam. Caranya pertama, mengkafirkan orang-orang yang berdosa besar. Jadi menganggap bahwasanya orang-orang yang berdosa besar ini adalah sumber masalah sehingga khilafah ini nggak berdiri. Jadi mereka semuanya kecewa karena khilafah Utsmaniyah itu runtuh di tahun 1924. Kemudian mereka karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengetahui bagaimana ajaran agama sesungguhnya, mereka mengembangkan ide-ide dengan cara yang semakin lama semakin keras. Kemudian idenya lagi hijrah dari masyarakat secara total karena ingin menghindarkan diri dari kepemimpinan Tauhid. Nah, ini ideologi yang lain. Jadi mereka menganggap semua pemimpin di dunia ini adalah pemimpin Tauhid. Tauhid itu adalah istilah yang sangat kasar sekali yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menggambarkan musuhnya para nabi. Jadi ketika ada seseorang yang menganggap bahwasanya negara Indonesia atau negara Malaysia atau negara Mesir adalah negara Tauhid, itu sama saja mereka mengatakan negara ini adalah musuhnya para nabi. Jadi makanya saya itu kadang gregetan juga sama polisi atau memang undang-undang di negara Indonesia ya. Kenapa? Ketika mereka tahu bahwasanya ada kelompok-kelompok yang mengajarkan bahwasanya Indonesia ini negara kafir, NKRI adalah negara tauhid, tapi kok mereka tidak diringkus? Apakah menunggu ketika mereka melaksanakan amalia mereka membawa bom dan sebagainya baru diringkus? Apakah undang-undangnya senaif itu undang-undang terorisme di Indonesia? Saya pikir harusnya kalau seperti itu harusnya ada perbaikan, karena kita semua tahu bahwasanya semua teroris yang sampai sekarang ditangkap itu pandangannya sama, menganggap orang-orang pemimpin negara kita itu orang-orang kafir, negaranya negara tauhid, sistemnya sistem sekuler, pemilu demokrasi adalah kafir. Itu yang sama semuanya. Jadi unik sekali kalau kita membiarkan. Kalau di Mesir sekarang udah mulai agak tegas, itu buku-buku semacam itu semuanya udah diberantas dan orang-orangnya kalau ketahuan bisa ditangkap. Oh ya, oke, saya lanjutkan. Jadi pemikiran yang lain dari Jamaah Hijrah Takfir itu mereka setelah hijrah menghindari dari masyarakat secara total, mereka bermarkas di gunung-gunung, di padang pasir, membentuk pasukan dan sebagainya. Setelah mereka merasa siap, mereka kembali lagi ke masyarakat yang disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Nah, ini idenya dari Said Qutb, awalnya dari Abdul Maududi, kemudian dikembangkan Said Qutb. Jadi mereka setelah merasa memiliki kemampuan, mereka kembali ke masyarakat jahiliyah untuk memerangi mereka, membersihkan mereka dari kekafiran. Jadi intinya mereka dakwah, hijrah, kemudian jihad. Jihad yang dilaksanakan oleh mereka bukan jihad melawan Israel, tapi justru jihad melawan pemerintah-pemerintah yang ada di dalam negara-negara Islam, karena mereka menganggap ini sebagai perwakilan Israel. Jadi nggak berani secara langsung ke orang-orang kafir yang asli, tapi beraninya kepada orang-orang Muslim. Mereka juga banyak hukum-hukum yang mereka keluarkan oleh Jamaah Hijrah Takfir ini, oleh Syukri Mustafa, mengharamkan orang jadi PNS, harus keluar dari universitas, haram hukumnya belajar di universitas, haram hukumnya sholat berjamaah di masjid kecuali imamnya adalah pemimpin mereka. Kemudian mengharamkan wajib militer, karena dari wajib militer ini mereka benci sekali sama militer atau sama polisi. Jadi ini semuanya organisasi teroris mulai dari jenisnya. Kalau kita nggak tertipu dengan label ya, kita tahu bahwasanya pokoknya yang mengkafirkan polisi ya udah itu pemikiran teroris apapun mereknya, baik itu mereknya Jamaah Takfir, Hizbut Tahrir atau apapun itu semuanya yaitu pikiran-pikiran teroris. Kemudian ada lagi kelompok yang terkenal di tahun 71 didirikan oleh Sholih Sirriyah, yaitu Jamaah Faniyah Al-Askariyah. Pemikiran mereka sama, ide, visi, misi pemikiran mereka sama, yaitu mendirikan khilafah. Jadi ini ide yang inti. Jadi kalau ada orang ngomong untuk mendirikan khilafah, itu memang perlu dicurigai sebenarnya. Dan ini sebenarnya sudah dibahas, kalau apakah di dalam agama itu ada pemikiran untuk mendirikan khilafah, itu sudah dibahas oleh Darul Ifta, oleh lembaga resmi yang terhormat yang memiliki kecakapan dalam hal soal itu, dan kita di Al-Azhar diajarkan.
Jadi yang dimaksud dari khilafah itu tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang teroris, bahwasanya kita harus memerangi pemerintah yang sah, kemudian ketika mereka kalah kita berusaha untuk mendirikan khilafah seperti itu. Tidak, ternyata khilafah itu berlevel-level. Bahkan Darul Iftah sudah memutuskan bahwasanya negara-negara sekarang yang mayoritas muslim itu sudah sah disebut sebagai negara Islam secara fikih, meskipun secara konstitusi undang-undang tidak menyebutkannya sebagai negara Islam. Itu tak masalah, karena al-ibrah bil musammayat, al-ibrah bil ma'ani duna al-mabani. Yang di barometer hukumnya adalah apa yang terjadi, faktanya bagaimana, isinya, kandungannya bagaimana, bukan sekedar nama dan label. Jadi mereka ingin mendirikan khilafah, kata Darul Iftah lah, khilafahnya sudah ada kok, yaitu negara-negara sekarang mayoritas muslim, pemimpinnya muslim, mayoritas muslim. Ya ini khilafah yang paling memungkinkan zaman sekarang. Itu juga terjadi ketika Abbasiyah runtuh, kemudian terjadi duailat negara-negara kecil. Para ulama zaman itu sudah menganggapnya itu sebagai sebagai khulafah yang kecil, khalifah. Jadi sampai muncul hukum apakah boleh khalifah itu berbilang lebih dari satu, itu karena ada fakta realitas. Jadi kalau pakar ketika membahas hukum seperti ulama-ulama Azhar dan Iftah yang memiliki kemampuan untuk berfatwa, itu menghukuminya itu bukan hanya sekedar dari teks-teks agama, tapi juga memahaminya secara fakta kontekstual bagaimana. Jadi dibenturkan itu fakta realitas dengan apa yang tertulis dalam teks. Karena kalau dalam kata-katanya apa itu Al-Qurrafi, barang siapa yang berfatwa hanya dari apa yang tertulis di kitab, maka faqad dhalla wa adalla, maka dia telah sesat atau menyesatkan orang. Itu yang persis seperti yang dialami oleh orang-orang takfiri atau orang-orang teroris itu. Terus juga pemikiran Fani Askaria sama, memerangi pemimpin, memerangi sistem pemerintahan yang berjalan di negara-negara Islam, di Mesir, di seluruh dunia. Menguasai negara secara militer, mereka berusaha untuk menguasai secara militer dan menundukkan itu. Jadi kalau mereka ingin melawan militer atau membunuh polisi, ya memang isi sesuai dengan visi misi mereka yang mereka tuliskan sendiri. Kemudian mereka melakukan jihad untuk mengubah pemerintahan dan mendirikan daulah khilafah, mengkafirkan seluruh pemimpin negara yang ada, mengkafirkan para pendosa besar. Ini persis ya seperti Khawarij. Kalau dalam bahasa agamanya itu memang benar-benar Khawarij. Mereka menulis, Solih Syria itu menulis Risalah Al-Iman. Dari situ tuh kelihatan bahwasanya mereka pikirannya pikiran Khawarij. Ada lagi Jamaah Jihad tahun 1980 didirikan oleh Muhammad Abdus Salam Faraj. Menulis kitab yang sangat terkenal yaitu Al-Fariidatul Ghaibah. Maksudnya kewajiban yang ditinggalkan oleh orang. Maksudnya apa? Kewajiban jihad. Mereka menganggap bahwasanya jihad ini ya jihad memerangi negara-negara ini untuk meleburnya menjadi khilafah, seperti yang dicita-citakan oleh Hizbut Tahrir yang kita kenal di Indonesia. Dulu juga Hizbut Tahrir ada di Mesir juga. Sama mereka ingin mendirikan khilafah dengan cara jihad, mengkafirkan seluruh pemimpin dunia, semua negara adalah negara kafir. Jadi kalau ada pikiran-pikiran sekarang, polisi dan Polri tahu bahwasanya ada seseorang berpikir NKRI ini adalah negara kafir, pemimpinnya adalah pemimpin tauhid, sistemnya sistem kafir, ya itu jelas pikiran teroris, meskipun mereka tidak membawa bom. Bisa jadi nanti kebetulan pemikiran ini masuk ke seseorang yang punya keberanian cukup, punya agak nekat orangnya, akhirnya membawa bom, bisa jadi. Karena itu kalau cara terbaik, apalagi tadi kan dipermasalahkan yang paling susah diatasi adalah lone wolf. Itu karena kaitannya dengan pemikiran, karena itu sebenarnya para pemegang kebijakan di negara Indonesia harusnya Polri dan sebagainya, Densus udah tahu harusnya orang-orang yang berpikir seperti ini itu mendapatkan asupan pemikirannya dari pemikiran-pemikiran yang gampang mengkafirkan negara ini negara tauhid, sistemnya sistem kafir, tidak boleh banyak hal, apalagi riba dan sebagainya, bang semuanya mutlak riba tanpa bisa ditawar sama sekali. Itu semuanya pemikiran teroris sebenarnya. Harusnya sudah dari awal itu sudah diketahui dan tahu bisa undang-undangnya yang orang yang mentauhidkan pemerintah atau mentauhidkan NKRI ya ditangkap semua, meskipun ya hukumannya berbeda dengan orang yang sudah amalia, dengan orang yang punya pikiran seperti itu menuliskannya di media sosial atau menuliskannya dalam buku, itu hukumnya beda. Tapi mereka itu menjurus, kalau mereka nggak diatasi sejak dari idenya mereka, itu nanti akan, kita nggak tahu itu menyebar ke siapa saja yang baca buku-buku mereka, kemudian ada salah seorang yang punya cukup keberanian menjadi teroris, akhirnya membawa bom. Jadi seperti itu. Jadi ini semuanya adalah pecahan-pecahan dari pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Pemikiran Sayyid Qutb dan pemikiran awalnya pengembangannya dari Hasan Banna, Sayyid Qutb dan sebagainya. Karena Sayyid Qutb memiliki pemikiran yang kalau kita kenal itu semuanya meresap ke seluruh organisasi teroris sampai sekarang ini. Mereka ada takfir al-mujtama, mengkafirkan masyarakat seluruhnya. Menganggap bahwasanya masyarakat yang ada zaman sekarang itu semuanya masyarakat jahiliyah. Menyebut masyarakat sebagai jahiliyah itu sebenarnya sudah mengkafirkan sebenarnya. Karena menganggap bahwasanya masyarakat zaman sekarang itu masyarakat yang pantas diperangi oleh para nabi, yang dulu menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW.
Kemudian mereka memiliki akidah hakimiyah bahwasanya orang yang bisa memberikan hukum hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat haqqin yuradu biha batilun ya. Jadi nganggap bahwa orang-orang yang duduk di parlemen semuanya kafir. Jadi intinya adalah pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, ada sebuah data kalau di Al Azhar ini, kalau yang kita pelajari di sini karena kita pembelajarannya adalah ilmu agama ya. Ilmu agama soal seperti teroris ini tidak memandang labelnya. Merek itu bisa macam-macam. Kalau yang kita pelajari mereknya bisa macam. Yang penting pikirannya, idenya sejak dari awal itu ide Khawarij, ide teroris. Karena itu bahkan Mufti Darul Ifta itu ketika pernah menyitir sebuah riwayat asyar dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang mensifati orang-orang teroris, dan itu ternyata terjadi sampai sekarang. Itu bisa jadi semacam nubuatnya Sayyidina Ali dikasaf gitu, nanti di akhir zaman ada orang-orang seperti itu. Dan itu kita lihat faktanya itu ada sampai sekarang, sampai diisi, sampai dulu sebelumnya juga menggunakan ciri-cirinya seperti itu. Ada misalnya seperti ini. Idza ra'aitum ar-rayatis sud falzimu al-ard. Jika kalian melihat bendera-bendera hitam, maka falzamu al-ard. Jangan tinggalkan rumah-rumah kalian. Wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Jangan gerakan tangan dan kaki kalian. Artinya jangan ikut organisasi itu. Umayyadzaru qaumun du'afa. Kemudian akan muncul seorang kaum yang lemah, layuk bahu lahum. Orang pinggiran lah, orang yang pikirannya bukan orang terkenal dan sebagainya, yang tidak diperhitungkan. Qulubuhum kazubaril hadid. Hati mereka itu seperti besi, jadi keras. Jadi tidak tersentuh dengan mau'idhah, tidak tersentuh dengan kata-kata yang lembut ya. Ashabud daulah. Ini menyebutkan ashabud daulah. Mereka adalah ashabud daulah. Jadi ashabud daulah di sini maksudnya adalah orang-orang yang menyeru ingin mendirikan negara. Padahal kalau kita pelajari secara linguistik, kata daulah itu bahasa kontemporer sebenarnya. Zaman dulu itu nggak dikenal, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman-zaman ketika negara-negara masih sampai Khulafa Utsmaniyah itu nggak ada kata-kata daulah, itu nyaris nggak pernah digunakan. Jadi semacam nubuat yang digunakan, semacam nubuat, dan ini dituliskan sudah lama sekali. Jadi oleh semacam Daesh ingin mendirikan negara Islam. Dan Daesh atau ISIS itu kan Islamic State dari awal. Jadi ini menggambarkan ISIS sejak dari dulu sekali. Layafuna bi ahdin, mereka tidak memenuhi janji, wala mitsaq. Yad'una ilal haqqi wa laysu min ahli. Mereka mengajak kebenaran padahal mereka bukan ahli kebenaran. Mereka mengajak kepada kita harus berhukum dengan syariat Allah. Tapi mereka bukan orang yang memahami kebenaran itu. Maksud dari syariat Allah itu apakah apa yang dipahami oleh mereka, apakah yang dipahami oleh para pakar. Karena itu nggak ada ceritanya para pakar fikih di seluruh dunia di sepanjang zaman itu mengikuti pemikiran mereka. Coba kita lihat semuanya, para pendiri Jam'iyah Faniyah Al-Asariyah, Jama'atul Jihad, Jamaah Hijrah Takfir, itu semuanya bukan lulusan agama. Lulusan ada yang jurusan kedokteran, ada yang jurusan peternakan. Bahkan 6 dari pendiri Ikhwanul Muslimin itu nggak ada satupun yang jurusan agama. Hasan Banna itu belajar jurusan lughah, itu pun hanya S1 dan nggak pernah belajar di Azhar, hanya 1 minggu mengaji di Azhar, sebagaimana pengakuannya dalam kitabnya sendiri, Jamaah Mudzakiratul Du'at wa Dakwah. Hanya 1 minggu. Jadi justru orang yang nggak belajar agama secara benar ini, kalau semangatnya itu berapi-api, malah membahayakan agama. Asma'uhum al-kunah. Nama-nama mereka itu banyak abu-abunya, kunyahnya. Abu siapa? Abu Ja'far, mungkin Abu Jada juga ya. Kenapa Abu Jada pakai itu? Pokoknya ada abu-abunya itu, ciri-cirinya. Meskipun saya nggak nyebut semua yang pakai nama Abu itu adalah orang-orang teroris, tapi disebutkan oleh Sayyidina Ali itu, mereka itu punya ciri seperti itu. Abu siapa? Abu Muhammad al-Adnani. Itu seperti pimpinan nomor 2 di ISIS. Wa nisbatuhum al-Qura. Nisbat mereka itu Qura, dari daerah, nama daerah. Al-Maghribi, Al-Misri, Al-Indonesi, atau siapa, Al-Cireboni mungkin, atau Al-Jawi, itu semuanya nama-nama desa kan. Wa su'uruhum murkha ka su'uri nisa. Jadi rambutnya panjang. Kalau kita lihat di Daesh itu, ISIS itu kan agak rambutnya panjang gitu kan. Hatta yakhtalifu fi ma bainahum, sampai mereka berselisih di antara mereka. Nah, kita lihat faksi-faksi ISIS, Jabhat Nusra, Syrian Army, Free Syrian Army, itu semuanya kan mereka berperang satu sama mereka. Hanya berbeda kiadah mereka berperang. Itu cirinya. Jadi cirinya mereka itu memang suka berantem bisa mereka. Kita lihat orang-orang Salafi itu berapa aliran itu. Ada Salafi Rosbiyah, ada Salafi Takfiri, Salafi Jihadis, ada Salafi macam-macam. Itu ya memang karakter sudah di nas dari hadis-hadis dari dulu, memang karakternya seperti itu. Tsumma yu'tillahu al-haqqa yu'tillahu al-haqqa man yasha. Sampai Allah akan memberikan kebenaran pada mereka. Jadi
Itu sudah disebutkan, karena itu ada yang menuliskan juga ciri-ciri khawarij atau orang-orang gerakan seperti ini banyak sekali. Itu kalau dari indikasi hadis yang kalau kita kumpulkan seluruhnya itu mensifati dengan sangat jelas orang-orang yang gerakannya macam-macam. Jadi namanya itu nggak penting, baik itu IM, baik itu ISIS, Jamaah Hijrah Takfir. Tapi kalau pemikiran sama atau Hizbut Tahrir, kalau pikirannya sama ya itu mereka punya. Jadi kalau kita kumpulkan dalam beberapa hadis yang dituliskan oleh para ulama, yang diriwayatkan dari berbagai macam jalur, itu mereka cirinya ada full asnan. Mereka usianya muda, orang-orang pemuda berusia semangat, tidak memiliki kebijakan, pengalamannya sangat dangkal, mereka terjerumus ke situ. Kemudian sufahaul ahlam, pemikirannya dangkal. Kemudian kasulihya, jenggotnya tebal. Itu ada dalam hadis ini, redaksi seperti ini. Kemudian musammarul izar, mereka kaki celananya itu ngantung gitu loh. Itu udah disebutkan. Saya nggak menuduh bahwasanya orang yang ngantung seluruhnya teroris, tapi disebutkan dalam hadis di antara ciri. Ciri itu kan kadang-kadang bisa nempel ke orang yang benar, ada kadang juga nempel ke orang yang kebetulan nggak pemikiran seperti itu. Tapi semua yang kita kenal itu orang-orang seperti ini. Cirinya. Kemudian mereka munculnya dari arah timur, yakhrujuna min qibalil masyriq. Yaitu munculnya dari pemikiran-pemikiran di Arab Saudi, kan daerah timur Najd itu timurnya Madinah. Kemudian la yazaluna yakhrujuna hatta yakhruja akhiruhum ma'al masihid dajjal. Jadi yang kita kenal Khawarij zaman dulu, itu setelah ditumpas nanti muncul lagi, tumpas muncul lagi, sampai Dais nanti ditumpas, nanti akan muncul lagi, nggak tahu berapa tahun lagi yang muncul. Sampai nanti di akhirnya itu nanti mereka bersama dengan pasukannya Dajjal. Dajjal kan punya karakternya seperti itu, jadi dia seolah ngomongnya baik tapi hatinya nggak baik. Ngomongnya menolong masyarakat tapi hatinya nggak baik. Itu udah dinas. Kita nggak tahu siapa yang nanti akan, kelompok mana yang akan bersama Dajjal ya. Ini hadis-hadisnya seperti itu. La yujawizu imanuhum hanajirohum. Iman mereka tidak melewati kerongkongan. Imannya hanya di omongan, tapi tidak di kelakuan, di penghayatan keimanan dan sebagainya. Kemudian mereka ya ta'amakun wa yatasyaddaduna fiddin. Mereka itu keras, pandangan agamanya itu yang diambil selalu pendapat yang keras. Kalau misalnya ada dua pendapat fikih, satunya memudahkan orang, satunya keras, menyusahkan, mereka selalu milih yang menyusahkan. Jadi hukumnya apa? Ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat itu wajib, kalau dipotong itu haram. Mereka pasti milih yang wajib. Jadi kalau dipotong haram. Yakiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim wasiyamahu ma'asiyamihim. Salah seorang di antara kalian, orang-orang yang baik, yang normal biasa itu menganggap sholat mereka dan puasanya itu kalah dengan puasanya orang Khawarij. Kalau kita lihat coba, amalia zahir mereka itu sangat luar biasa. Mereka rajin sholat, jamaah, rajin berpuasa, sholatnya terus-terusan, tidak pernah lepas dari jamaah. Karena kayak itu karakternya itu adalah ibadah zahirnya itu sangat luar biasa. Bahkan lebih terlihat khusyuk dibandingkan oleh ulama-ulama yang memahami agama Islam. La tujawizu sholatuhum tarokiyahum. Sholat mereka itu tidak melewati kerongkongan. Jadi hanya sholat, setelah sholat keluar dari masjid mereka justru menuduh orang tetangganya sebagai musyrik, ini semuanya kafir dan sebagainya. Jadi kayak tidak merepresentasikan bahwasanya ajaran-ajaran rahmah yang tergandung dalam bacaan-bacaan sholat itu tidak merepresentasikan sama sekali dengan perbuatannya. Yaqra'unal Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim syai'. Jadi mereka rajin membaca Al-Quran, bacaan mereka dibandingkan kalian itu nggak ada apa-apanya. Dalam arti mereka sangat luar biasa. Jadi itu semacam yang menarik orang-orang yang nggak tahu, tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup luas. Jadi mereka tertarik karena ajarannya yang diomongkan awal-awal dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit hadis. Ya kan? Kemudian yaqra'una Al-Quran yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang orang-orang kafir, mereka nuduhnya ini maksudnya orang kafir, musuh-musuh kita, orang-orang pemerintahan, orang-orang polisi dan sebagainya. Terus ketika ada ayat-ayat yang berbicara soal rahmat, itu maksudnya itu adalah mereka itu sendiri. Mereka memonopoli kebenaran, memonopoli ayat-ayat baik untuk mereka, seolah-olah Al-Quran sedang berbicara tentang mereka, tidak berbicara tentang orang lain, atau hanya turun untuk kepada mereka. Yaquluna min khairi khalqil bariyah. Mereka dikit-dikit mengucapkan kata-katanya itu pakai hadis dengan perkataan orang yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad. Jadi dikit-dikit ya hadisnya seperti ini, padahal mereka pemahamannya yang salah. Jadi problemnya bukan persoalan ada hadisnya atau Al-Qurannya, tapi pemahamannya. Yusi'un al-fi'lah, mereka perbuatannya buruk. Mereka nggak akur dengan tetangga, sering berkata kasar dengan tetangga karena menganggap mereka adalah orang kafir, orang musyrik. Terus mereka memusuhi Polri, memusuhi polisi, memusuhi aparat, memusuhi pemerintah, omongannya selalu buruk. Yat'anuna ala umara'ihim wa yasyaduna alaihim bidolalah. Mereka
menganggap para pemimpin mereka itu sebagai dolal, sebagai sesat dan kafir. Yaitu persis yang mereka lakukan selama ini. Yakhrujuna ala hini firqatin minan nas. Mereka keluar di masyarakat saat terjadi gonjang-ganjing masyarakat. Artinya apa? Banyak sekali gerakan ateisme, banyak sekali gerakan-gerakan yang macam-macam. Dan mereka munculnya di saat orang itu sedang tidak tenang. Itu sudah dinas oleh banyak hadis, berarti mereka munculnya di saat bukan peradaban Islam yang sedang jaya, tapi ketika lagi mundur. Mereka muncul itu, justru memperparah keadaan. Cobaannya umat Islam. Kemudian yaqta'una sabil yasfakuna dima bighairi haqqin minallah wa yastahilluna ahla dhimmah. Mereka itu suka menjadi yaqta'una sabil, jadi menjarah orang-orang di jalanan seperti yang terjadi di gerakan separatis di Sinai. Itu jadi yaqta'una sabil, kemudian membunuh orang-orang tanpa benar, tanpa sebab. Yastahilluna ahla dhimmah, orang-orang yang ahli dhimmah, orang-orang kafir ahli dhimmah, dan juga alul musta'man, orang-orang siah turis-turis yang datang dari luar negeri itu malah jadi sasaran bom. Ketika di Sinai, ada juga ketika di Khan Khalili juga pernah mereka ngebom. Itu seperti itu cirinya. Yu'minuna bi muhkam wa yahlakuna inda mutasyabihi Al-Qur'an. Jadi mereka mengimani ayat-ayat Al-Qur'an yang muhkam, tapi ketika menafsirkan atau memahami ayat mutasyabih itu mereka menganggapnya sebagai ayat muhkam. Seperti yang dilakukan oleh banyak sekali orang-orang salafi dan sebagainya. Itu akidahnya mereka sama dengan mereka. Yaquluna al-haqqa bi alsinatihim la yujawizu huluqahum, yang mengatakan kebenaran dengan lisan mereka tapi enggak melewati kerongkongan. Nah, kemudian yang paling penting, yang taliquna ila ayatin nazalat fil kuffar fayajaluha 'alal mu'minin. Kalau mereka membaca ayat-ayat yang sebenarnya itu turun mensifati orang-orang kafir, itu menganggapnya turun sedang menceritakan orang-orang Islam pada umumnya. Jadi ketika azab-azab ini, jadi mereka orang yang memusuhi mereka maka akan kena azab. Ayat-ayat yang azab yang dimunculkan itu adalah ayat yang turun kepada orang-orang kafir. Jadi mereka hadapkan ayat ini kepada orang-orang pemerintah, kepada polisi dan sebagainya. Nah, itu sama sekali innahum kilabun nar dan sebagainya yang sifati hadis. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwasanya kalau kita berbicara soal terorisme dan orang-orang yang berpikiran terorisme, kita berbicara soal ideologi mereka. Jadi cara berpikir mereka, kalau kita ingin mengatasi dari akar-akarnya, yaitu kita harus tahu bahwasanya mereka itu punya misi seperti ini. Ternyata garis benang merah antara seluruh pemikiran orang-orang yang teroris ini dengan berbagai macam jenis dan namanya itu memiliki pemikiran yang sama, ingin mendekar khilafah, omongannya selalu Al-Quran dan hadis, seolah-olah mereka yang benar, kemudian mereka tidak mendapatkan legitimasi dari para pakar di zamannya, mereka tidak memiliki pendidikan agama yang tepat, mereka dangkal justru lulusan jurusan-jurusan umum yang banyak sekali terkena terorisme. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang pemikiran mereka. Secara spesifik pemikirannya, kalau yang kita serang sebenarnya kan adalah pemikirannya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga paparan tentang pemikiran atau ideologi terorisme yang nantinya diserap atau sampai sekarang diserap oleh orang-orang dari berbagai macam organisasi teroris di seluruh dunia, itu bisa dipahami supaya yang mengambil kebijakan di negara Indonesia itu tahu bahwasanya pemikiran-pemikiran inilah berbahaya. Menganggap negara kafir, menganggap negara togut sebagai musuhnya para nabi, mengkafirkan seluruh pemimpin di dunia, itu adalah pemikiran-pemikiran yang berbahaya dan bisa diatasi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.